Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang hukum Faraday. Sebelumnya perkenalkan, saya Anang Setiawan. Saya adalah alumni dari D3 Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada dan saat ini saya sedang bekerja di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kita masuk ke materi tentang pengertian dari hukum Faraday. Hukum Faraday adalah hukum yang menjelaskan tentang hubungan antara jumlah listrik dengan massa zat pada proses elektrolisis. Hukum Faraday pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday, seorang ahli kimia dan fisika asal Inggris pada tahun 1834. Hukum Faraday yang pertama berbunyi, massa zat yang didapat elektroda pada proses elektrolisis banding dengan jumlah muatan listrik yang mengalir. Dapat dirumuskan, W sama dengan E dikali I dikali dengan T dibagi F, di mana W adalah massa zat dengan satuan gram, E adalah ekuivalen, I adalah kuat arus dengan satuan ampere, T adalah waktu dengan satuan second, dan F adalah konstanta Faraday sebesar 96.500 coulomb per mol. Kemudian hukum Faraday 2 berbunyi, massa zat yang dihasilkan dalam suatu elektroda pada proses elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalen dari zat tersebut. Dapat disimpulkan atau dirumuskan, W1 per W2 sama dengan E1 per E2, di mana W1 adalah massa zat 1 dengan satuan gram, W2 adalah massa zat 2 dengan satuan gram, E1 adalah ekuivalen zat 1, dan E2 adalah ekuivalen zat 2. Kemudian kita masuk ke bagian induksi elektromagnetik, ya. Jadi induksi magnetik adalah pembuatan magnet dengan cara mengaliri listrik pada konduktor untuk membuat medan magnet. Jadi terlihat di sini ada kumparan, kemudian ada batang magnet dan ada galvanometer. Ketika batang magnet ini dimasukkan ke dalam kumparan dan kemudian dikeluarkan dari kumparan secara berulang, maka jarum galvanometer ini akan bergerak ketika magnet dimasukkan ke dalam kumparan dan akan bergerak secara berlawanan ketika batang magnet ini dikeluarkan dari kumparan. Pada saat magnet bergerak terhadap kumparan ini, pada ujung-ujung kumparan timbul tegangan listrik, dan pada penghantar timbul arus listrik. Tegangan yang dihasilkan pada ujung kumparan disebut dengan gaya-gaya listrik atau disingkat dengan GGL, gaya gerak listrik, dan arus listrik yang dihasilkan disebut dengan arus induksi. Selanjutnya adalah pengertian dari gaya gerak listrik induksi. Ini diperoleh dengan menggerakkan batang magnet dalam kumparan seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Ketika kutub utara batang magnet digerakkan masuk ke dalam kumparan, maka jumlah garis-garis gaya magnet yang terdapat pada kumparan akan bertambah banyak. Nah, ini adalah ilustrasi dari pergerakan dari garis-garis gaya magnet bergerak dari kutub selatan ke kutub utara. Kemudian faktor yang mempengaruhi besar gaya gerak listrik induksi ada 3. Yang pertama adalah kecepatan gerakan magnet atau kecepatan perubahan jumlah garis-garis gaya magnet. Artinya semakin cepat kita memasukkan batang magnet ke dalam kumparan, kemudian mengeluarkan secara berulang-ulang, maka gaya gerak listriknya akan semakin besar.
Kemudian yang kedua adalah jumlah lilitan kumparan. Semakin banyak lilitan kumparan, maka akan semakin besar pula gaya gerak listrik yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga adalah medan magnet. Kita masuk ke hukum Lenz. Lenz menyatakan bahwa jika gaya gerak listrik induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan akan menimbulkan medan magnetik induksi yang menentang atau berlawanan dengan perubahan medan magnetik. Jadi arus induksi berusaha mempertahankan flux magnetik yang totalnya konstan atau tetap. Di sini ada ilustrasi atau gambar tentang hukum Lenz. Jadi ketika kedudukan magnet dan kumparan diam, maka tidak ada perubahan flux magnet dalam kumparan. Tetapi ketika kutub utara digerakkan mendekati kumparan di sini, maka timbul perubahan flux magnetik yang semakin membesar sehingga menyebabkan timbul flux magnetik yang menentang atau berlawan dengan pertambahan flux magnetik awal. Oleh sebab itu, arah flux induksi harus berlawanan dengan flux magnetik. Kemudian, GGL, induksi yang timbul pada ujung-ujung suatu penghantar atau kumparan sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar atau kumparan tersebut. Jadi di sini dapat dirumuskan gaya gerak listrik induksi itu sama dengan min B dikali dengan L dikali dengan V. Kemudian gaya gerak listrik terhadap delta T itu sama dengan min B dikali L dikali V dikali delta T. Kemudian gaya gerak listrik delta T itu sama dengan min delta flux magnetik. Jadi min B dikali dengan L dikali dengan V dan dikali dengan delta T ini dapat disingkat sebagai delta flux magnetik. Sehingga dapat disimpulkan gaya gerak listrik sama dengan min delta flux magnet dibagi dengan delta waktu. Nah, di sini ada tambahan, jika banyaknya lilitan kumparan itu sama dengan N, maka induksi pada ujung-ujung kumparan yaitu sama dengan min N dikali dengan delta flux magnetik dibagi dengan delta T. Nah, di mana huruf seperti E ya, huruf seperti E besar ini adalah simbol dari GGL induksi dengan satuan volt. Kemudian N ini adalah banyaknya lilitan kumparan. Kemudian delta magnet di sini itu adalah perubahan flux magnet dengan satuan Weber, dan delta T adalah selang waktu untuk perubahan flux magnet dengan satuan second. Selanjutnya, hukum Faraday juga memperkenalkan adanya besaran flux magnetik yang menyatakan jumlah garis-garis gaya magnet. Berkaitan dengan besaran ini, ada istilah namanya kuat medan magnet yang didefinisikan sebagai kerapatan garis-garis gaya magnet. Di sini terlihat ilustrasi ya dari kerapatan garis-garis gaya magnet, di mana dapat dirumuskan flux magnetik itu sama dengan B dikali A dikali cos theta. Simbol ini itu adalah flux magnetik dengan satuan Weber. Kemudian B ini adalah induksi magnetik dengan satuan Weber per meter persegi. A itu adalah luas penampang suatu bidang dengan satuan meter persegi, dan theta ini adalah sudut antara induksi magnet dengan normal bidang tersebut. Oke, selanjutnya flux magnetik dapat terjadi karena tiga hal. Yang pertama adalah karena perubahan medan magnet. Kemudian yang kedua karena adanya perubahan luas penampang yang dilalui. Contohnya adalah kawat yang bergerak dalam medan magnet. Kemudian yang ketiga adalah perubahan sudut. Contohnya adalah kumparan yang berputar, yaitu generator. Dapat dirumuskan GGL induksi itu sama dengan B dikali L dikali V dikali sin theta.
di mana simbol ini adalah GGL induksi di antara ujung-ujung penghantar dengan satuan volt. Kemudian B adalah induksi magnet dengan satuan Weber per meter kuadrat. L adalah panjang penghantar satuan meter. V kecepatan gerak penghantar dengan satuan meter per second. Dan terakhir simbol ini adalah sudut antara theta dan V. Selanjutnya, induktansi merupakan sifat dari sebuah rangkaian listrik atau komponen yang menyebabkan timbulnya gaya gerak listrik di dalam rangkaian sebagai akibat adanya perubahan arus yang melewati rangkaian tersebut, atau akibat perubahan arus yang melewati rangkaian yang lain yang dihubungkan secara magnetis. Jadi disebut juga dengan induktansi bersama atau mutual induktan, seperti pada gambar berikut ini. Nah, ini adalah ilustrasi dari induktansi diri GGL induksi pada kumparan. Apabila arus berubah melewati suatu kumparan atau selenoida ini, akan terjadi perubahan fluks magnetik di dalam kumparan yang akan menginduksi GGL pada arah yang berlawanan. Apabila terdapat dua kumparan yang saling berdekatan, berarti ada dua kumparan, maka sebuah arus tetap I di dalam sebuah kumparan akan menghasilkan sebuah fluks magnetik yang mengitari kumparan lainnya dan menginduksi GGL pada kumparan tersebut. Dapat diilustrasikan seperti gambar ini ya. Jadi ini ada kumparan satu yang sudah teraliri arus listrik karena ada sumber tegangan. Maka ketika ada kumparan yang lainnya, dia juga akan terinduksi. Sehingga menurut hukum Faraday, besar GGL kedua dari kumparan kedua tadi yang diinduksi ke kumparan tersebut berbanding lurus dengan laju perubahan fluks yang melewatinya. Dapat dirumuskan GGL2 itu sama dengan min M dikali delta L1 dibagi dengan delta T, di mana M adalah konstanta pembanding yang disebut induktansi bersama. Kemudian nilai M ini tergantung pada ukuran kumparan, jumlah lilitan, dan jarak pisahnya. Induktansi bersama mempunyai satuan Henry, atau yang disingkat dengan huruf H besar, untuk mengenang fisikawan asal Amerika Serikat, yaitu Joseph Henry. Kemudian pada situasi yang berbeda, jika perubahan arus kumparan 2 menginduksi GGL pada kumparan 1, maka konstanta pembanding akan bernilai sama ya. Jadi kalau tadi kumparan 1 yang menginduksi kumparan kedua, ini ada situasi yang berbeda di mana kumparan 2 yang menginduksi GGL pada kumparan 1, maka besarnya GGL 1 adalah sama dengan min M dikali delta L2 per delta T. Induktansi bersama diterapkan contohnya adalah dalam transformator dengan memaksimalkan hubungan antara kumparan primer dan sekunder sehingga hampir seluruh garis fluks melewati kedua kumparan tersebut. Kemudian kita masuk ke aplikasi hukum Faraday. Yang pertama adalah generator. Generator itu adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Jadi biasanya generator ini salah satunya diterapkan dalam pembangkitan listrik. Dia akan mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Nah, ini adalah ilustrasi dari kerja generator ya, yang memanfaatkan hukum Faraday. Sebenarnya prinsip kerja generator itu ada dua macam, yaitu magnet diputar di antara beberapa kumparan, kemudian kumparan diputar di antara kutub-kutub magnet atau dalam medan magnet. Komponen-komponen generator
ada rotor, ini adalah bagian yang bergerak, kemudian ada stator, komponen yang diam, ada cincin tembaga, dan ada sikat karbon, yaitu penghubung rangkaian dalam dinamo dengan luar dinamo. Kemudian ada juga generator arus bolak-balik ya, yang memanfaatkan hukum Faraday. Generator arus bolak-balik terdiri dari sepasang kutub magnet kuat, sebuah kumparan dan dua buah cincin geser, dan dua buah sikat penyambung arus induksi, yaitu arus yang keluar dari kumparan. Ini adalah ilustrasi gambaran dari generator arus bolak-balik 3 fase ya. Kemudian selanjutnya ada dinamo yang juga memanfaatkan hukum Faraday. Prinsip kerja dinamo sama dengan generator, yaitu memutar kumparan di dalam medan magnet atau memutar magnet di dalam kumparan. Nah, ini adalah gambaran atau ilustrasi dari dinamo. Salah satunya adalah dinamo yang digunakan pada sepeda. Sama halnya dengan generator, bagian dinamo yang berputar disebut rotor dan bagian dinamo yang tidak bergerak disebut stator. Kemudian selanjutnya ada transformator. Transformator itu adalah piranti atau alat untuk mengubah tegangan, bisa tegangannya dinaikkan atau disebut dengan transformator step up, atau menurunkan tegangan juga, atau transformator step down, arus bolak-balik tanpa kehilangan daya yang cukup besar. Transformator terdiri atas 2 kumparan kawat, yakni kumparan primer dan kumparan sekunder. Nah, seperti di ilustrasi gambar, jadi yang di sebelah kiri ini adalah kumparan primer dan yang di sebelah kanan ini adalah kumparan sekunder. Kalau di sini ini adalah contoh dari transformator step down atau menurunkan tegangan, karena bisa dilihat dari jumlah lilitan atau kumparannya ini lebih banyak yang berada di bagian primernya. Kemudian untuk perhitungan lilitan, NP per NS itu sama dengan VP per VS sama dengan IP per IS, di mana NP adalah jumlah lilitan primer, kemudian NS adalah jumlah lilitan sekunder, VP adalah tegangan primer atau input, VS adalah tegangan sekunder atau bagian outputnya, kemudian IP adalah arus primer dan IS adalah arus sekunder. Selanjutnya hukum Faraday juga diterapkan di geologi dan pertambangan ya. Di geologi dan pertambangan juga ada yang memanfaatkan hukum Faraday, yaitu geopon. Geopon ini adalah sensor yang berfungsi untuk mengubah gerakan atau getaran bumi atau getaran seismik menjadi sinyal listrik yang dapat direkam di sebuah stasiun rekaman. Sensor geopon biasa digunakan dalam industri pertambangan minyak dan gas. Sensor digunakan untuk mengetahui bagaimana struktur tanah dan batuan yang ada di bawah permukaan bumi sebelum dilakukan pengeboran. Nah, ini adalah ilustrasi dari bagaimana sensor geopon bekerja. Ya, dia akan memancarkan sebuah sinyal ya ke dalam bumi. Oke, selanjutnya untuk memperjelas atau untuk menambah wawasan kita tentang hukum Faraday, mari kita tonton video berikut ini. Michael Faraday adalah ahli fisika dan kimia asal Inggris, dikenal sebagai salah satu ilmuwan terhebat dunia. Penemuannya termasuk prinsip induksi elektromagnetik, diamagnetik, dan elektrolisis. Kali ini, kita akan mempelajari hukum induksi Faraday. Sebelum lebih jauh, pada galvanometer berikut, ketika arus positif atau arus listrik mengalir menuju terminal positif, jarum galvanometer menyimpang ke kanan.
Sebaliknya, ketika arus positif mengalir menuju terminal negatif, jarum galvanometer menyimpang ke kiri. Tidak semua galvanometer memenuhi kaidah ini. Mungkin saja galvanometer lain memiliki cara kerja yang berbeda. Kita membutuhkan beberapa komponen, sebuah galvanometer, sebuah kumparan, kabel merah yang menghubungkan salah satu ujung kumparan dengan terminal positif, kabel hitam, dan magnet permanen. Pada ilustrasi ini, kutub utara menghadap muka kumparan. Ketika magnet digerakkan memasuki kumparan, jarum galvanometer menyimpang ke kanan sedikit, kemudian kembali lagi ke angka 0. Artinya, arus listrik mengalir sesaat kemudian lenyap. Selanjutnya, variasikan kecepatan gerakan magnet menuju kumparan. Dari 3 garis berikut, terlihat bahwa semakin cepat magnet memasuki kumparan, penyimpangan jarum galvanometer semakin jauh. Apa sebenarnya yang menyebabkan penyimpangan jarum ini? Perhatikan ilustrasi berikut. Awalnya magnet berada pada jarak X0 dari tepi kumparan. Jumlah garis medan magnet yang memasuki muka kumparan adalah sebanyak 1 garis. Jarum galvanometer menuju angka 0. Kemudian magnet bergerak memasuki muka kumparan. Saat ini, jumlah garis medan magnet yang memasuki kumparan adalah sebanyak 7 garis. Meskipun cepat menyimpang, namun jarum galvanometer kembali lagi ke angka 0. Ini artinya, yang menjadi penyebab penyimpangan jarum galvanometer bukanlah banyaknya garis medan magnet yang berada di dalam kumparan. Mungkin saja perubahan jumlah garis medan magnet, delta V sama dengan 7-1 sama dengan 6 garis. Perhatikan sekali lagi percobaan sebelumnya. Ketika magnet yang sama berawal dari posisi yang sama dan berakhir di posisi yang sama pula. Artinya, nilai delta V untuk ketiga sistem adalah sama. Tapi mengapa simpangan jarum galvanometer pada ketiganya berbeda? Inilah pengaruh dari kecepatan gerakan magnet yang diwakili oleh delta T atau selang waktu antara posisi awal dan akhir dari magnet. Sekarang bagi delta V dengan delta T. Terlihat bahwa nilai ini sebanding dengan sudut simpangan dari galvanometer. Dari sini Faraday mendapatkan epsilon sama dengan delta V per delta T, di mana epsilon adalah tegangan yang terukur oleh alat ukur, dikenal sebagai tegangan gaya gerak listrik atau tegangan GGL. Delta V adalah perubahan fluks magnetik, delta T adalah selang waktu perubahan fluks magnetik. Berdasarkan penelitian Lenz, persamaan Faraday perlu dikalikan dengan faktor -1. Pada percobaan lain, ketika jumlah lilitan pada kumparan ditingkatkan, ternyata besar penyimpangan sudut jarum galvanometer juga semakin jauh, meskipun laju perubahan flux magnetik adalah tetap. So, persamaan induksi Faraday menjadi epsilon sama dengan minus N delta V per delta T, di mana N adalah banyak lilitan dalam kumparan. So, ketika magnet berada pada titik yang sama, selama selang waktu tertentu tidak terjadi perubahan flux, maka jarum galvanometer tidak menyimpang, meskipun magnet permanen telah berada di dalam kumparan. Dalam bentuk kalimat, hukum induksi. Demikian sedikit video yang bisa kita lihat. Mudah-mudahan ini menjadi materi tambahan untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang hukum Faraday. Demikian pemaparan materi kami tentang hukum Faraday. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.